Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Drafter Ngapap, channel yang paling amburadul sejagat raya. Tapi kalau belajar di Drafter Ngapap, pasti kepenak. Kayak gitu lah ya. Oke, mungkin bagi teman-teman yang baru belajar AutoCAD, mungkin ada pertanyaan. Apa sih gunanya template skala gambar? Buat apa sih gitu? Maksudnya template itu ini. Nah, ini buat apa sih ya? Kayak gitu ya. Nah, sebenarnya ini gaya saya saat pertama kali menggambar tuh saya klik new, kemudian saya pilih template yang pas yang bakal saya gambar. Semakin besar gambarnya, semakin besar pula skala ininya, gitu ya. Saya seperti itu gayanya, dan sudah tidak perlu repot-repot nyeting-nyeting lagi. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi tuh, sebenarnya template ini buat apa ya? Buat apa gitu? Saya banyak kayak gini. Sekali lagi saya gaya stylenya seperti ini ya. Mungkin ada yang beda dengan saya. Saya lebih familiar seperti ini. Jadi mau gambar apa, saya tinggal pilih kebutuhannya. Oke. Nah, untuk menjawab itu, pertama saya akan memperlihatkan ya, jika teman-teman yang baru belajar AutoCAD pertama kali install AutoCAD itu, saya bilang itu tidak bisa digunakan untuk menggambar. Ya, menggambar bisa, kalau bikin kotak, bikin lingkaran, bikin apapun bisa. Tapi ketika sudah dijadikan gambar yang layak untuk didistribusi atau dikasihkan ke orang tuh harus disetting lagi. Begitu seterusnya, setting lagi, setting lagi, setting lagi. Kita tidak mungkin bekerja seperti itu ya, tidak mungkin. Jadi itulah fungsinya template skala gambar ya. Tinggal pakai tanpa perlu setting macam-macam, sudah tinggal kerja aja, tinggal gambar aja. Nah, ini contoh, ini penampakan ya saat AutoCAD pertama kali diinstal. Mungkin penampakannya seperti ini ya. Hitam aja kayak gini. Saya akan coba ya. Saya akan coba. Ini belum ada settingan apa-apa nih. Saya buat lingkaran, buat lingkaran. Bikin kotak aja ya. Bikin kotak. Misalkan REC, enter. Pingin ukurannya 100 mili kali 100 mili. 100,100. Oke. Kotaknya jelas kan ya? Jelas ya. Kemudian setelah bikin kotak, saya harus tahu ukurannya dong. Ukurannya berapa kali berapa. Saya tarik ukurannya. Klik di sini, klik di sini. Ukurannya kelihatan apa enggak? Ini saya zoom. Kelihatan belum? Kelihatan apa ora? Nah, baru kelihatan. Nah, masalahnya ini kalau di komputer di zoom bisa, tapi ketika di print, nah cuma garis. Satu lagi, saya ulangi ya. Nah, kelihatan apa ora jajal. Orang box nggak kelihatan, di zoom baru kelihatan. Itu masalahnya. Ini salah satu faktor saja kenapa kita lebih baik menggunakan template yang sudah disetting ya. Template yang sudah disetting yaitu ini tadi. Sudah disetting. Tuh, yang pertama nggak jelas dimensinya tuh kan. Oke, saya preview. Ya, preview window klik di sini. Ini satuannya inci ya milik. Oke. Dari itu PDF, review coba. Nah, ini hasilnya. Tuh, udah garisnya tebal, fontnya kecil, terus kan kita perlu identitas juga di sini ya, identitas kayak gini maksudnya. Nah, keterangan-keterangan seperti ini itu pun harus dibikin, tidak mungkin telanjang seperti ini ya. Tuh, nah itu kenapa sebaiknya menggunakan template skala gambar. Salah satunya tidak artinya tidak wajib bentuknya seperti ini. Mungkin di sana ada yang pakai gaya lain, saya juga nggak tahu ya. Seperti itu. Jadi begitu pertama kali diinstal tidak bisa langsung pakai AutoCAD-nya. Ini baru fontnya ya, artinya harus disetting fontnya, font hurufnya, harus disetting dimensinya, panahnya biar ideal seperti apa, kemudian disetting object snap-nya. Ini OS-nya kayak apa coba? Nih,
OS biasanya ketika diinstal itu nggak semua seperti ini masih kosong-kosong, ada beberapa aja yang aktif. Kalau yang standar bawaan pertama kali AutoCAD itu tidak bisa buat menggambar karena ada beberapa yang mati, jadi harus ada setting awal memang ya, setting awal. Nah, kalau kita tidak menggunakan template skala gambar ya setiap menggambar kita selalu setting lagi. Tapi ketika menggunakan template seperti ini ya udah tinggal pakai. Contoh, ya saya kasih contoh. Tadi kan 100 banding 100 ya. 1 kali 100 saya open kali satu banding satu, kita buat rectangular, klik di sini 100 kali 100. Oke, saya menggunakan layer dimensi ya. Nih, kalau di pertama kali di AutoCAD tidak ada layer namanya dim dan nggak ada settingannya, ketebalannya. Nih, ini sudah ada ketebalannya ya, dimensi sendiri, tebalnya berapa kita setting sendiri sudah ada. Kalau yang pertama kali install tidak ada. Sekarang saya tarik ukuran. Nah, panahnya jelas, dimensinya juga jelas. Hurufnya maksudnya, jelas kan? Kita bisa atur, tinggal pakai aja. Itulah enaknya menggunakan template skala gambar. Begitu bagi teman-teman yang pertama kali baru belajar AutoCAD. Ya, oke. Nah, ini nih iklan nih pasti. Nah, bagi teman-teman yang pengen template ini, silakan. Cara bikinnya sudah ada di channel saya. Dari cara bikinnya dari nol ya. Untuk membuat satu ini saja mungkin butuh beberapa menit lah ya. Baru satu saja, satu banding satu lah ya. Beberapa menit atau mungkin kalau yang belum lancar ya bisa sejaman kali ya. Tergantung lah. Karena harus nyeting, harus bikin garis-garis seperti ini. Itu baru satu lah. Itu bagaimana kalau udah banyak seperti ini? Sempet bikinnya sempet nggak? Repot nggak? Nah, itu masalahnya. Makanya saya membuat membuatkan untuk teman-teman template yang sudah siap pakai seperti ini ya. Oke, mau nggak? Ya, kalau mau nanti linknya ada di bawah video ini saja. Ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Karena ini banyak sih ya buat ongkos inilah, ongkos beli es cendol. Ongkos beli es cendol buat biar nggak apa ya, buat seger-seger aja. Ongkosnya berapa bang? Ya ini nih. Nanti kalau di bawah ini ada linknya, klik saja ya. Ada yang gratis, mungkin beberapa aja. Kalau mau banyak, nanti bisa ada link tersendiri ya. Oke, saya langsung ke sini saja. Nah, ini nih. Iklan mana? Nah, yang ini nih. Nanti bentuknya seperti ini, yang berbayar. Nih harganya 10.000 tok. Kalau mau silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Nah, ini nih 10.000. Isinya kayak tadi, ada template yang landscape dan potret sekaligus. Semua ada 38. Nah, kalau beli lewat link ini, nanti ada lagi template yang bergaya untuk arsitek. Bergaya arsitek itu seperti ini ya. Ini juga dapat, nanti kayak arsitektur seperti ini contohnya. Nah, ini juga tinggal tinggal pakai. Kalau tadi kan di bawah, biasanya untuk gambar mesin-mesin kali ya. Nah, ini untuk gambar bangunan atau sipil atau arsitektur di sini. Itu pun nanti dapat jika lewat link yang berbayar. Nah, kalau yang link gratisnya itu cuman dapat satu banding satu sampai 1 banding 10 aja lah ya. Itu cukup lumayan. Tapi jika pengen lengkap ya udah ini aja. Masa sih 10.000 masa nggak ini ya, buat beli rokok aja nggak dapat kali 10.000. Murah dan praktis. Oke, hanya 10.000 gitu aja. Kalau bilang mahal ya kebangetan ya.
Ada, kalau nggak bikin sendiri aja dari modal template gratisnya nanti bisa dibikin sendiri. Silakan butuh waktu ya, seperti itu aja. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat bagi pemula tentunya ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.